Seorang manusia akan gagal, kecewa, frustrasi, putus asa dalam hidup kalau dia nggak pernah bisa berkata aku mau pulang. Karena a home tidak pernah dia dapat. Kalau cuma a house bisa dibangun dengan uang. Itu sebabnya mari kita ciptakan kata pulang untuk semua anak-anak kita, untuk semua anggota keluarga kita. Karena kalau semua orang bisa berkata aku mau pulang, orang itu pasti hidupnya bisa mencapai hal-hal yang lebih tinggi. Hari ini kita akan belajar, walaupun ini secara waktu khusus pertemuan untuk kaum pria, ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar secara lengkap karena keluarga itu penting. Amin. Nah, bagi yang mendengarkan rekaman ini malam takbiran. Jadi suaranya rame, suara petasan juga rame, jadi harap dimaklumi. Apalagi kita di daerah pagar alam, ya yang mayoritas mereka saudara kita itu, jadi kita harus maklum. Baik, kita akan belajar tentang Tuhan walaupun Maha Kuasa, ya, Dia tetap perlu manusia. Dan ini yang luar biasa. Ayo kita lihat ayat yang pertama, 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Di layar ada Pak Gembala? Ada ya, 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Ini salah satu ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kita bahwa Tuhan itu perlu kita walaupun Dia Maha Kuasa. Ada 1 Korintus 3 9 yang sudah dapat ya. Karena kita ini siapa? Kawan sekerja Tuhan. Oke, apa kata lain kawan sekerja? Partner. Apalagi? Rekan. Apalagi? Saya dengar suara berbagi tadi. CS. Bukan, kalau CS bukan, Mbak. Lain. Ayo, oke. Apa? Martin? Customer service. CS. Mitra. Oke, terima kasih. Nah, yang penting begini. Kalau kawan sekerja, mitra, partner, dengarkan, harus jawab nih. Posisinya selevel atau beda? Sama. Disebut kawan sekerja, itu artinya yang satu nggak bisa kerja sendiri meninggalkan kawan sekerjanya. Betul tidak? Nah, sekarang sadar nggak bahwa posisi kita di hadapan Tuhan itu sehebat ini? Kawan sekerja berarti tanpa kita Tuhan bisa ngapa-ngapain nggak? Nggak bisa. Renungkan, ini hal yang luar biasa. Jadi maaf kalau saya katakan ini, jangan cara kaget dulu. Jadi menurut ayat ini ternyata Tuhan tidak Maha Kuasa. Kenapa? Karena kalau Dia Maha Kuasa, Dia nggak perlu siapa-siapa dong. Betul tidak? Namanya Maha Kuasa, ya bisa kerja sendiri. Ternyata tidak. Saya buktikan lewat ayat lain. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Kalau dua ayat ini belum cukup meyakinkan saudara semua bahwa tanpa kita Tuhan gak bisa buat apa-apa, saya akan carikan ayat yang lain lagi. Tapi saya tanya kepada saudara, setelah baca Amos 3 ayat 7, apakah cukup yakin bahwa tanpa kita Dia gak bisa buat apa-apa? Sungguh, betul ada kata sungguh di situ. Perhatikan firman ini. Nah, di Alkitab sedikit sekali ya firman Tuhan yang dimulai dengan kata sungguh. Itu sedikit. Saya pernah coba itu nggak sampai 20 ayat dari sekian ribu ayat di Alkitab. Nah, buat saya kalau ada firman dengan kata sungguh, saya akan berikan perhatian khusus. Berarti Papa sedang bicara serius dengan kita. Sungguh. Apa yang Dia yakinkan kita? Yahweh Tuhan tidak bagaimana? Baca tidak berbuat sesuatu. Stop dulu. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Diam. Apalagi? Nganggur. Apalagi?
Satu lagi, tidak buat sesuatu. Istirahat. Dengarkan. Ternyata tiap kali Tuhan diam, tiap kali Tuhan pasif, tiap kali Tuhan gak buat apa-apa, tolong dicatat, ini penting. Berarti itulah saat setan aktif, setan bergerak, setan bekerja, setan berkarya, setan menyatakan diri. Betul tidak? Jadi kalau saudara melihat di suatu tempat setan sedang bergerak, itu tandanya Tuhan sedang pasif. Dia nggak buat apa. Saya tanya, setuju nggak akan konsep ini? Loh, iya atau tidak? Nah, masalahnya, masa sih Tuhan bisa diam? Masa dia bisa pasif? Kenapa? Dan ternyata betul. Baca lanjut. Mengapa dia pasif? Mengapa dia diam? Mengapa nggak buat sesuatu? Jawabannya tanpa menyatakan apanya, keputusannya. Nah, coba kalimat yang itu diganti dengan kalimat di 1 Korintus 3:9, tanpa menyatakan keputusannya kepada partnernya. Loh, iya atau tidak? Kan kita hamba-hambanya, bukan partnernya. Nah, bagi saudara yang pertama kali tahu hal ini, biarlah kita serius mulai hari ini. Jadi apa menyebabkan Tuhan diam? Apa yang menyebabkan Tuhan pasif? Apa menyebabkan Tuhan tidak berbuat apa-apa? Karena partnernya pasif, tidak mau tahu. Saya tidak tahu di ruangan ini saudara-saudara para pengusaha punya partner enggak? Punya rekan sekerja tidak? Punya pemegang saham yang lain tidak, istilah begitu ya? Kalau tahu tidak ada, semua kita pasti tahu bahwa yang disebut partner, pemegang saham, walaupun tidak 50% tergantung keadaannya, semua kita pasti tahu. Saya ulangi lagi kalimat tadi, disebut partner, disebut teman sekerja, artinya tidak bisa kerja sendiri tanpa partner ini. Betul ya? Nah, kalau Tuhan lewat Amos 3 ayat 7 berkata, sungguh, kalau saya pakai kata ganti orang pertama, aku tidak akan buat sesuatu kalau kamu partnerku tidak mengerti keputusanku ini. Dan ingat, tiap kali Tuhan pasif, siapa yang aktif? Iblis. Lebih jauh, siapa partnernya ini? Dia itu milih siapa? Saya beri contoh. Kita buka Keluaran pasal 2 ayat 1. Keluaran 2 ayat 1. Tentang siapa di Keluaran 2? Musa. Ayo, Musa lahir. Disebut apa kalimat ayat 1? Baca 1, 2, 3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan dari Lewi. Nah, anak-anak muda dengarkan. Orang tua yang hadir tidak bersama anak, sampaikan pada anak-anak kita. Ini konsep surgawi. Pernikahan harus yang satu roh, satu iman. Katakan amin. Laki-laki keluarga Lewi harus yang perempuan Lewi. Artinya satu iman. Tidak boleh ada alasan apapun juga. Kenapa? Karena lahir anak-anak ilahi. Kalau tidak satu roh, tidak satu iman, yang lahir bukan anak-anak ilahi. Lalu anak apa? Anak cemar. Ini masalahnya. Mana ayat yang mengatakan begitu? Sebentar ya, kita tinggalkan dulu Keluaran. Kita buka 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15.
1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15. 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15. Maka itu kita harus betul-betul memperhatikan firman Tuhan ini dengan serius. Karena firman ini adalah buku peraturan, betul? Buku hukum, buku undang-undang, buku ketetapan yang kita tidak bisa melanggarnya. Ya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, ini terjadi sebelum mereka ngerti firman. Nah, setelah kita tahu firman ini nggak boleh dilakukan. Ya, ini terjadi sebelum mereka tahu firman. Saya ulangi. Dan kalau ada seorang istri, berarti ini istri ini beriman, bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Betul? Jadi saling narik. Nah, ini dia. Andai kata tidak demikian, tidak apa? Tidak seiman. Andai kata tidak seiman suami istri itu, niscaya anak-anaknya adalah anak-anak cemar. Apa kata lagu? Kata cemar. Rusak. Apalagi? Kotor. Kenapa? Karena papa mamanya tidak satu roh. Jadi ini penting sekali untuk kita pelajari. Maka itu anak-anak ini nggak bisa disebut keturunan ilahi, karena bukan satu roh papa mama. Tapi, nah karena mereka dua sosial menguduskan, tetapi sekarang anak-anak adalah anak-anak kudus. Maaf, sampai 14 saja. Ini loh saudara, hukumnya yang kita harus tahu. Ya, jangan sampai salah. Oke? Kembali ke Keluaran 2. Jadi Keluaran 2 ayat 1 bicara tentang keluarga yang akan melahirkan seorang anak, Musa. Ya. Tapi yang kita akan lihat begini. Di pasal 1 kitab Keluaran ada kejadian apa? Ayo, pasal 1 kitab Keluaran, coba lihat kitab saudara. Ada apa itu? Ayo cepat, ada apa? Keluaran pasal 1. Ayo cepetan. Ya, jadi orang-orang Israel diapakan? Ditindas oleh Firaun. Nah, ini yang saya kagum. Apa hubungannya sebuah bangsa yang tertindas dengan keluarga Lewi? Ada hubungan nggak sebetulnya? Enggak ada. Ya, saya ulangi lagi. Mengapa ada firman Keluaran 2 ayat 1 bahwa ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi lalu lahir Musa? Ada apa? Ternyata ada masalah. Sebuah bangsa yang tertindas. Oke ya? Belum jelas. Hakim-Hakim pasal 13. Tentang siapa ini? Simson lahir. Oke? Nah, ada apa sebelumnya? Coba baca ayat 1. Ada apa? Ayo baca 1, 2, 3. Ada apa di Israel? Orang Israel melakukan apa yang jahat, terus sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang selama Filistin. berapa tahun mereka dijajah 40 Filistin? tahun lamanya. 40 tahun. Kalau kita baca kisah sebelumnya, mereka itu tersiksa. Tiap kali panen, belum dibawa pulang, mereka nyerbu, merampas hasil panen, sehingga Israel itu menderita. Oke? Jadi sebelum Simson lahir, sama seperti kasus sebelum Musa lahir. Bangsa itu ngalami apa? Ini ayat 1. Ngalami apa? Penindasan. Ayat 2. Baca 1, 2, masih Hakim-Hakim 13. 1, 2, 3.
Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Nah, coba, ayo kita gabung. Begini cara berpikir. Nyambung nggak bangsa yang tertindas dengan istri mandul? Ngerti nggak pertanyaan saya? Nyambung nggak sih? Cepat jawab. Enggak. Enggak. Sama seperti kasus Musa lahir. Urusannya apa? Bangsa tertindas dengan laki-laki keluarga Lewi kawin dengan perempuan Lewi. Begitu setan bisa masuk ke keluarga kita, maka jawabannya, sebabnya cuma satu. Berarti suami istri di rumah itu sedang tidak sepakat. Boleh nggak sebagai kalimat ini? Karena kalau kita sepakat minta apapun juga dijawab tuh, berarti setan bisa bergerak nggak di keluarga kita? Tidak bisa. Maka itu ketika ada beberapa keluarga Kristen, bahkan pelayan Tuhan, maaf saya berkata, anaknya kena narkoba, anaknya kacau, anaknya begini, anaknya begitu, maka ayat ini yang saya pakai. Periksa dulu hati kalian berdua, sepakat atau sedang tidak sepakat. Coba jawab pertanyaan saya. Menurut saudara, untuk kita suami istri tidak sepakat, itu biasanya penyebabnya hal besar atau hal kecil? Kecil. Setelah saya teliti firman ini, kurang ajar betul setan. Benih yang dia taburkan ke pernikahan kita sehingga kita gampang tidak sepakat, itu namanya jengkel. Orang Pagarala bilang apa jengkel? Kalau Jawa bilang mangkel gitu. Apa sih ini jengkel juga? Bukan jengkol ya? Orang Batak bilang apa itu? Benci, bukan? Kesel. Coba renungkan. Jengkel itu besar atau kecil sih betulnya? Kecil. Sering kan kita? Sering gak gitu? Loh, sering gak kita pada pasangan kita? Sering gitu enggak? Nah, itu jengkel. Begitu. Detik itu juga kita sedang tidak sepakat. Saudara, iblis tahu betul. Ternyata untuk membuat doa suami istri tidak berkuasa, maka iblis buat ketidaksepakatan terjadi. Dan untuk membuat kita suami istri tidak sepakat, sangat mudah. Diberi apa? Masa lupa baru ngomong diberi apa? Jengkel. Maka itu, bayangkan, ini hukum yang luar biasa. Hanya Alkitab, satu-satunya buku. Saya nggak bicara kitab suci agama, buku. Hanya Alkitab satu-satunya buku di dunia ini yang memberitahu kita bahwa yang namanya suami istri itu bentuknya cuma kepala dan tubuh. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menulis itu. Hebat. Begini loh suami istri. Untuk menjaga, untuk melihat keharmonisan pernikahan kita, langsung lihat tubuh kita sendiri, kepala kita, tubuh kita. Maaf ya, jangan tersinggung. Ini iblis rusak betul-betul. Kalau kepala dan tubuh, otaknya berapa? Maaf ini, jangan tersinggung. Otaknya berapa? 1. Tapi dalam pernikahan ada otak 2. Siapa satunya? Nah, mana ada otak di perut? Ngerti gak maksudnya? Nah, yang membuat ketidaksepakatan ketika fungsi ini dirubah. Karena dalam Alkitab, kan
Karena surga hanya memberitahu tidak boleh tidak. Menikah itu satu suami dan satu istri. Titik. Berarti kepalanya satu, tubuhnya satu. Maka itu kalau saya ngecek pernikahan secara anatomi tubuh manusia gampang. Misalnya waktu waktu laki-laki ini belum menikah, wah dia tuh nggak suka makan ikan misalnya. Tapi setelah menikah, istri ini suka ikan luar biasa. Maka dalam waktu 6 bulan pertama pernikahan mereka, kalau si suami tetap nggak suka ikan, ini belum menikah. Kenapa? Ini pertanyaan. Kalau menikah otaknya satu, perutnya juga satu. Jadi suami punya perut gak? Nggak punya. Perut istri dipakai. Lo ngerti nggak maksud saya? Loh, iya atau tidak? Nah itu caranya ngetes pernikahan 6 bulan pertama saja. Pola makan berubah nggak si suami ini? Ngikuti istri atau tidak? Enggak, nggak punya perut. Tapi sebaliknya, maaf, istri jangan tersinggung saya pakai kalimat ini, nggak punya otak, ingat itu. Maaf, jangan marah. Kenapa istri nggak punya otak? Suaminya. Ya, suaminya dong. Ngerti ya? Nah, ini yang iblis buat tidak sepakat. Saudara pernah perhatikan ini enggak? Ini luar biasa. Walaupun zaman itu transportasi memang cuma kapal, tapi ini fakta. Sampai hari ini kalau ada orang memberi ucapan kepada pengantin baru, kalau mereka menggunakan ungkapan transportasi, yang dipakai transportasi apa? Ada nggak orang berucapan selamat naik kereta api gitu, atau naik mobil? Apa yang dia beri? Mengarungi bahtera gitu. Selalu kapal dipakai. Alasannya dua. Yang pertama memang zaman dulu belum ada alat transportasi, cuma kapal. Tapi bukan itu yang penting. Ini satu-satunya alat transportasi yang sopirnya cuma satu, itu kapal. Betul tidak? Lu atau tidak coba? Walaupun getek, tahu getek ya? Rakit, ya, bisa nggak dua? Kemudinya nggak bisa. Apa yang terjadi pada sebuah kapal kalau nakodanya dua? Jawab, terjadi apa? Iya, bingung, nggak jalan. Dua nakoda bertengkar dulu. Nah, ketika pernikahan, maaf, tubuh punya otak, ini yang masalah. Pasti ribut. Nah, tapi iblisnya kurang ajar juga. Otaknya sendiri lemah, gak berfungsi. Ngerti maksudnya? Itu apa? Suami takut istri. Ya, jadi iblis itu merusak, ini kurang ajar betul. Maka itu suami istri belajar untuk tunduk. Bagian siapa yang tunduk, bagian siapa pemimpin. Aduh, itu hukum luar biasa. Jadi ingat ya, kepala tubuh, tubuh kepala, ingat itu hubungannya. Ilustrasinya gampang kok. Kalau kita pengen makan apa-apa, yang merasakan, yang pengen itu mana? Kepala atau tubuh? Yang pengen? Ayo, tubuh atau kepala? Lidah, kepala. Kan merasa di sini. Kalau saya sampai perut, nggak ada apa-apa sudah. Begitu saya kalau membimbing orang sakit yang dilarang makan ini makan itu, saya cuma ngajari, ingat ya, yang bisa merasa ini cuma 7 cm atau 10 cm. Betul?
di balik itu bisa rasa enggak? Enggak. Maka itu jangan kalah dengan yang 7 cm ini, goblok. Ngerti maksud saya? Masa cuma 7 cm aja kita kalah? Sudah kunyah saja, walaupun gak enak, langsung telan. Nggak rasa kok di balik itu. Loh, iya atau tidak, ngerti nggak konsepnya? Nah, ini dia, dengar ya. Jadi kalau kita sebagai kepala dan tubuh ingin makan ini makan itu, yang ingin itu cuma lidah. Karena setelah itu nggak rasa apa-apa. Tapi perut juga harus kita pikirin. Ini cara mikirnya. Jangan menjadikan perutmu tempat sampahmu. Ngerti kalimat ini? Apa artinya? Iya, jangan apa jadi plong, kelihatan apa dimakan. Jangan jadikan perut ini tempat sampah. Walaupun mulut yang ingin, hargai istri, karena dia kan jadi tempat sampah nanti. Kalau kita makan sembarang saja, ngerti maksudnya ya? Nah, begitu pula tubuh, hargai kepala. Maka itu nggak mungkin begini. Satu hari tubuh ini capek sekali. Jadi pengen tidur badan atau kepala? Ayo, kalau badan capek itu, yang pengen tidur badan atau kepala? Badan. Badan dong, mengkaranya yang capek. Tapi kerjaan masih banyak. Siapa ambil putusan? Siapa yang ambil putusan? Kepala. Jadi nggak mungkin tubuh berkata, yaudah kamu kerja sendiri, aku tidur. Lu gimana? Ngerti ya? Jadi kerja sama, saudara. Itu suami istri. Jadi istilahnya, siapa pemegang palu untuk ngetok? Kepala. Tubuh boleh usul, tapi keputusan kepala. Nah, itu baru ada sepakat. Maaf ini, jangan mentang-mentang yang ngomong ini laki-laki, enggak begitu, tapi dihukum. Berarti dalam hal ini yang harus ngalah yang siapa? Maaf, siapa harus ngalah? Istri, tubuh harus ikut, nggak bisa tidak. Kenapa Bu Siska? Maka itu konseling pernikahan itu penting di bagian ini. Maka kalau seorang perempuan, seorang gadis waktu di konseling dia susah potong kepalanya, nggak boleh dikawinkan, bahaya ini nanti. Nanti di dalam keluarga itu ada 2 otak, namanya keluarga otak-otak. Kacau, keluarga otak-otak. Begitu pula laki-laki harus siap potong tubuh, karena tinggal kepalanya saja. Jadi kerjasama. Apalagi dalam pernikahan suami istri nggak boleh saling menyalahkan. Karena kalau kita lihat tubuh kita sendiri dengan kepala kita, maka dalam pernikahan kalau satu benar, dua-dua pasti benar. Kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Oke ya. Ayat yang ke-20 Matius 18. Jadi sepakat, jaga baik-baik soal kesepakatan kita. Ayat 20. Sebab, ayo baca 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, disitulah aku ada. Nah. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, terjemahnya kurang tepat. Yang betul itu begini. Sebab di mana ada 2 orang berkumpul dan orang-orang ketiga, itu terjemahan betul. Nah, 2 orang di ayat 20
itu nggak boleh berdiri sendiri, sebab itu dua orang yang sama yang disebut di ayat 19. Siapa dua orang itu? Suami istri. Nah, jadi kalimatnya, sebab di mana ada suami istri dan siapa orang-orang yang ketiga? Anak-anak berkumpul dalam nama. Ini keluarga atau bukan? Keluarga. Saudara, ini luar biasa. Satu-satunya ayat dalam Alkitab, dengar ya, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita di mana Tuhan Yesus hadir, cuma ayat ini, yaitu di tengah-tengah keluarga. Maka itu gereja tidak boleh merasa tabu, merasa najis, masa di mimbar kudus bicara seks. Tidak, harus dibicarakan, karena apa aja terbuka seperti ini. Ayat 4, istri tidak berkuasa atas apanya? Tubuhnya sendiri. Tetapi siapa yang berkuasa atas tubuh istri? Suaminya. Demikian pula suami. Bagaimana? Tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Siapa yang berkuasa atas tubuh suami? Istri. Woi, saya bilang Tuhan kau luar biasa. Nah, ayat 4 saya gabungkan dengan kalimat pertama ayat 5. Suami istri janganlah saling menjauhi, saling tidak melakukan hubungan seks. Jangan, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Saya stop dulu. Begitu hebatnya firman ini. Karena apa? Kita adalah rekan sekerjanya. Masih kata dia, partnernya, wakilnya di dunia ini. Maka urusan tempat tidur itu penting. Oke, saya buka begini. Kalau saudara benar setuju, katakan amin yang kencang supaya kita belajar. Anak-anak muda kalian belajar. Setiap kali kita berdua tidak beres di tempat tidur, catat ini. Setiap kali kita berdua nggak beres, maka begitu kita keluar kamar, neraka yang kita bawa. Kayak dongkol, atau begitu keluar kamar, maka yang kita sambar pertama adalah anak-anak, karena mereka di rumah. Anak-anak bingung, ada apa ini? Ngerti ya maksudnya? Begitu kita sudah nggak beres dari tempat tidur, nggak beres di rumah, kita keluar rumah, kita bekerja, beres ya di tempat kerjaan. Coba beres tidak? Nah ini. Jadi ketidaksepakatan suami istri itu dimulainya di tempat tidur. Ketika masing-masing mempertahankan tubuhnya miliknya sendiri, bukan milik pasangan. Di sini setan masuk. Artinya begini. Setelah kita menikah, beda waktu kita dengan kita masih pacaran. Setelah kita menikah, ternyata keinginan seks kita atau naluri seks kita, suami istri itu nggak pernah bersamaan, nggak pernah bareng. Dengarkan, ini penting untuk kita tahu. Selalu selip. Misalnya hari ini suaminya siap, tapi istri nggak siap. Nanti kali berikut, kebalikan, istri siap, suami tidak. Ngerti ya syaratnya? Nah, ketika hal ini terjadi, maka ayat 4 ini harus kita pakai. Yang tidak siap tidak boleh ganas dengan yang siap. Maaf, dalam banyak hal saya menemukan masalah keluarga ini. Seringkali yang gak siap berkata, jangan banyak tanya, jangan banyak ngomong, pokoknya aku gak mau. Setan masuk di situ. Ingat, walaupun yang satu tidak siap, tubuh yang tidak siap milik siapa? Milik yang siap. Maka itu
yang tidak siap harus jujur. Kenapa? Ada masalah apa? Cerita. Nah, yang sudah siap, dengarkan baik-baik. Apa alasan pasangan kita nggak siap melakukan hubungan itu? Minta hikmat dari Roh Kudus untuk menolong supaya ikut siap. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Hebat sekali. Mengapa ini diatur? Maka itu kalimat penting ada di ayat 5. Dengan persetujuan bersama. Sering dengar kata MOU? Betul? Kerjasama, perjanjian kerjasama, saling mengerti, saling menguntungkan. Ternyata hukum suami istri. Jadi suami istri untuk masalah tempat tidur harus selalu persetujuan bersama. Enggak boleh ketus, tidak boleh jangan banyak tanya, pokoknya aku enggak mau. Awas ngomong begitu. Nanti setan masuk betul-betul di keluarga kita. Ada siapa ini? Dengar baik-baik. Untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk apa? Berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu teruskan kembali hidup bersama-sama. Ya, sama-sama melakukan seks. Ada siapa? Kalimat berikut. Ayo, ada siapa ini? Cepat jawab. Baca. Supaya iblis itu jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Saudara, ini masalahnya. Ketika iblis masuk ke pernikahan kita, maka detik itu kita tidak bisa jadi kawan sekerja Tuhan. Dan ingat, kalau kita nggak bisa jadi kawan sekerja Tuhan, Tuhan kita ngapain? Diam, pasif. Dan kalau Tuhan diam, siapa yang bergerak? Yang aktif. Itu dia. Ini nyambung semua. Saya harap hari ini saudara renungkan betul-betul. Coba ayat 1 Korintus 7. Waduh, ini lama saya mikir ayat 1 ini, saudara. 1 Korintus 7 ayat 1. Ayat 1. Nah, dan sekarang kapan? Bukan. Kalau saya tanya, baca kata sekarang itu tiap hari. Loh, betul nggak? Karena kita baca besok bunyinya apa? Sekarang. Kita baca lusa? Nah, berarti dan tiap hari tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Dengar. Ini ngeri. Adalah apa? Baik bagi siapa? Laki-laki. Kalau ya, wah, perang dunia betul ini kalau laki-laki nggak kawin. Betul nggak sekarang? Masuk akal nggak firman ini? Enggak. Saya juga nggak ngerti. Bagaimana laki-laki nggak boleh kawin? Maaf. Dalam fakta itu, perempuan lebih tahan untuk tidak menikah daripada laki-laki. Maka itu dalam fakta kita lihat banyak perempuan yang tidak menikah dibandingkan laki-laki. Karena memang naluri seksnya itu beda. Tapi mengapa ada firman ini yang nggak masuk akal? Ini masuk akalnya. Dengar ya. Mengapa Papa di surga begitu tegas kepada laki-laki untuk lebih baik tidak kawin? Artinya begini. Detik pertama seorang laki-laki selesai mengucapkan janji nikahnya untuk setia, untuk begini, untuk begitu, begitu Tuhan dengar janji nikah seorang pengantin pria ini, amin, janji nikah, maka detik itu juga pria ini menjadi suami, berpangkat suami. Begitu pria ini berpangkat suami, itu artinya detik itu suami ini yang adalah laki-laki ini mewakili Tuhan Yesus. Maka itu Efesus 5 menulis suami adalah Kristus, wakilnya. Berarti
kemudian istrinya melahirkan. Detik pertama anaknya lahir, maka laki-laki yang sama berpangkat suami mewakili Tuhan Yesus. Begitu anaknya lahir, langsung dia dilantik untuk kedua kalinya mewakili Bapa di surga. Saudara bayangkan, tidak ada siapapun di dunia kecuali laki-laki yang mewakili dua pribadi hebat, Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Maka itu, kalau suami salah, apa salah, hancur hidup. Jadi ngerti sekarang alasannya mengapa ada firman lebih baik laki-laki itu tidak kawin daripada merusak. Ngeri nggak hukum ini? Nah, saya harap nggak ada laki-laki nyesel kenapa jadi laki-laki, terus mau jadi apa kamu? Ngerti maksudnya? Setelah dengar ini, awas. Ini tugas kita luar biasa. Istri, ayo terus dukung suami, sehati terus dengan suami. Karena tugas kami ini beratnya luar biasa. Suami hancur, gambar Yesus hancur. Papa hancur, gambar Papa di surga hancur. Saya akan tunjukkan 3 ayat. Pertama Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103:13. Mengapa dalam fakta hidup, ya, suami atau istri yang lebih banyak dirusak oleh iblis? Ayo, suami atau istri yang banyak dirusak? Suami. Ada istri-istri selingkuh yang ada, tapi suami jauh lebih banyak. Seperti siapa? Papa sayang kepada anak-anaknya, demikian. Nah, stop dulu. Jadi Tuhan itu menggambarkan dirinya seperti siapa? Papa. Maaf, saya tidak menghakimi, tapi ini fakta. Kalau saya mengenal orang pertama kali, ya khususnya dalam gereja ini, bukan kenal secara sosial komunitas masyarakat, bukan gereja. Saya bisa tahu pendeta itu, majelis itu, hamba Tuhan itu, orang Kristen itu dekat dengan papanya dulu atau tidak. Itu dari doanya. Kalau doanya begini, Bapa kami dalam surga, pasti itu, karena itu diajar Tuhan Yesus. Tapi setelah itu ngomongnya hamba-Mu. Ngerti nggak? Salah atau tidak? Kenapa awalnya Bapa kami dalam surga, kok kalimat berikut hamba-Mu? Seharusnya, nah, manggil Papa kok jadi hamba. Sampai ada lagu yang susah dirubah. Abba Bapa, masih ingat? Ingat nggak gitu? Abba Bapa. Terus yang terakhir, jadikanku hamba. Lah, gimana? Manggil Bapak kok jadi hamba terakhirnya? Jadikanku hamba setia kepadamu. Nah, saya tahu yang ngubah lagu ini nggak dekat dengan papanya waktu bapaknya masih hidup. Kenapa orang yang sulit merasakan kasih Papa selama di dunia ini, dia nggak bisa kenal Papa di surga? Ini firman. Manusia yang bertumbuh sejak kecil tidak mengenal papanya atau disakiti papanya, maka dia akan sulit memanggil Bapa kami dalam surga. Ini konsep penting yang kita harus perhatikan baik-baik dalam hidup.
Maka itu papa-papa, ayo kita siapkan diri. Kalau ada di antara kita dulu waktu masih kecil kita disakiti oleh papa kita, ampuni, karena ada papa di surga yang sayang kita semua. Amin. Ampuni. Jangan kita teruskan kepada anak-anak kita, jangan, kasihan mereka. Cukup sampai kita aja yang menderita. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Saya akan akhiri dengan ayat ini, besok kita lanjutkan. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya. Izinkan saya mengubah kata manusia menjadi kata ini. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya keluarga yang dibentuknya itu. Boleh tidak saya ganti kata keluarga dari kata manusia? Kenapa? Karena ada dibentuk. Memang itu keluarga. Ini kan Adam dan Hawa. Ternyata menurut firman ini, tahu kata desain, ya, maket, pola yang ada di pikiran papa kita di surga. Semua keluarga harus hidup di sebuah taman. Ini luar biasa. Apa yang muncul di benak kita kalau kita mendengar kata taman? Indah. Indah. Apalagi? Tenang, nyaman, teduh, damai. Luar biasa firman ini. Apa lawan katanya taman? Lembah. Bukan lembah. Oh, padang gurun, tandus, gersang, belukar. Maaf. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Selama ini suasana keluarga kita taman atau padang gurun? Ngerti pertanyaannya? Apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka lahir dan bertumbuh di sebuah suasana taman? Anak-anak kita jadi apa? Happy, sukacita, sehat, pintar, tiap hari bahagia, main. Nah, bagi yang belum tahu, Pak Nabi Tupulo sampaikan Ibu tentang konsep ini. Taman kanak-kanak itu muncul dari ayat ini. Seorang anak pendeta dari kota Dresden di Jerman di awal abad yang ke-19, waktu dia mempelajari Kejadian 2 ayat 8 sampai Kejadian pasal 3, ternyata sekolah pertama itu di taman. Maka itu dalam bahasa asing nggak boleh diganti. Di semua negara di dunia kindergarten, bukan itu bahasa Jerman, nggak boleh diinggriskan. Karena dari Jerman asalnya, gara-gara ayat ini. Nah, tadi dalam penjemputan dari bandara ke sini, Ibu Nabi Tupulo cerita pada seorang pendidik, seorang guru. Nah ini loh, sekolah itu seperti ini. Suasananya bermain, menyenangkan. Saya percepat untuk membuat sebuah taman yang beneran mahal, apalagi daerah panas. Tapi untuk membuat taman Eden di pernikahan kita gratis. Alatnya cuma satu, namanya mengampuni. Saudara bayangkan, ketika tiap hari kita berdua sering saling menjengkelkan, tapi tiap kali kejengkelan muncul, kita langsung ampuni pasangan kita. Taman itu terjadi. Dahsyatnya, indah, luar biasa. Saya harus baca 2 kisah lagi baru hari ini. Justru kamu muncul lagi. Maaf. Tapi yang ini agak banyak singkatannya.
tapi nggak apa-apa. Nah, ini tolong baca. Kapan ini? Ini hari ini jam Jam? 5 sore. Jam 5 sore tadi saya dapat SMS ini. Kan ini masih kecil, dia baru SMA nggak salah, coba baca. Shalom. Papi, Noni perlu uang untuk beli seragam putih abu-abu, putih-putih, coklat-coklat pramuka, batik, baju lem, kaos olahraga, ATK, sepatu cats, sepatu pantofel, dan lain-lain. Papi, Noni perlu sekitar 3 juta, Papi. Terima kasih Papi selalu ada buat Noni, karena Noni ingin rasain kasih sayang Papi. Karena selama ini Noni dambakan sampai sekarang Noni sudah mau masuk SMA. Memang kadang kalau Noni sedih lihat teman-teman digandeng, bahkan curhat sama bapaknya, sementara Noni baru mau rasakan itu. Tapi Papi, Noni sudah meninggal tanggal 8 Januari 2016. Oke Papi, selalu diberkati dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. God bless you. Ya, saya balas ya. Noni kan ada papa Di surga maksudnya udah besar. dan papi yang bisa buat tempat Noni curhat. Opa dalam kurung papinya papi Jadi ayah saya ya, saya cerita. meninggal waktu papi umur 9 tahun. Jadi sejak itu papi tidak pernah merasakan lagi kasih sayang seorang ayah. Tapi papa yang di surga jadi ayah buat papi. Bahkan papi dipakai oleh papa jadi papi buat sekian banyak orang seperti Noni. Papi akan kirim ya. Terus dia balas. Iya Papi, terima kasih. Apa yang Papi bilang itu Noni akan selalu ingat dan menjadi suatu pelajaran berharga supaya Noni menjadi orang yang sukses seperti Papi dan Nia. Oke, satu lagi. Ini agak siang tadi. Nah, tadi ya jam berapa? Hari ini jam 9:03 pagi. Pagi Papi, Tio mau tanya, apakah salah Pi kalau Tio boleh memilih yang benar daripada yang salah? Tapi dalam konteks ini yang Tio maksud adalah papa dan mama kandung Tio Pi. Ini papa mama sudah cerai. Oke. Tio sama mama nggak kuat. Tio sudah besar dan bisa memilih Pi. Mama semakin lama nggak kekontrol. Gimana Tio bisa jadikan mama panutan kalau mama yang jadi orang tua nggak bisa jadi panutan? Masalah yang dialami bukan karena cobaan Tuhan, tapi karena mama bebal banget, suka bohong-bohongan. Dari dulu yang dipusingin cuma uang aja. Dan yang paling penting menurut Tio, mama dan ayah gagal ciptain taman di rumah Pi. Nah, anak ini pernah dengar saya khotbah soal taman itu, sehingga dia bilang nggak bisa ciptain taman. Terus Tio mau ikut di papa kandung Tio Pi. Tapi salah nggak? Papa kandung Tio sangat welcome dan papa mau urus Tio sekalipun kita beda agama. Papa tetap mau terima Tio. Papi jangan bilang ke mama dulu ya, nggak boleh pokoknya. jadi saya nggak boleh bilang ke mamanya. Ya, terus. Mama itu benci sama papa kandung Tio. Masih punya akar pahit dan mama seperti mau bagi-bagiin ke anak-anaknya. Mama bilang gini. Mama bilang gini, kamu nggak boleh ketemu papa, kamu boleh ketemunya ketika kamu udah sukses atau enggak ketika dia sudah sekarat. Dan mama mau ludahin mayatnya kalau papa meninggal. Mama bilang gitu ke Tio. Tapi Tio nggak bisa Pi. Satu-satunya anak yang nggak pernah benci ke papa kandung Tio cuma Tio aja. Malah papa jadi papa yang baik buat Tio sekalipun papa sama mama udah pisah lama. Mama waktu itu bilang begini sama Tio. Waktu Tio pernah bilang Tio mau ikut papa. Kalau kamu mau ikut papa kamu urus sendiri surat-surat pindah kamu. Dan mulai saat itu kamu jangan pernah anggap kalau kamu pernah punya mama, adik dan kakak lagi. Karena dia itu anak kedua dari 3 anaknya ini ya. Anggap aja kita sudah mati. Mama bilang begitu ke Tio dan Tio pikir lagi dan akhirnya Tio nggak jadi ikut papa. Tapi mama makin kesini malah makin menjadi. Terima kasih. Saudara bisa bayangkan? Tiap hari saya itu terima SMS yang seperti ini dari sekian banyak anak yang terluka. Saya bersyukur, saya bahagia sekali hidup.
karena Tuhan bisa pakai saya menyembuhkan banyak orang. Maka itu ketika gereja sibuk dengan hal-hal yang enggak begitu, saya pikir kenapa enggak melihat keluar begitu banyak. Nah, anak yang cerita tadi pertama, itu sejak lahir ayahnya lari. Nah, September tahun lalu baru ketahuan ternyata papanya itu ada di penjara Bengkulu. Saya pun belum sempat mengunjungi. Ternyata 8 Januari dia meninggal karena sakit liver dalam penjara. Nah, dari teman yang memberitahu di Bengkulu, entah kasus apa saya juga nggak tahu, dia dipukul oleh polisi karena kasus itu. Nah, waktu saya tahu papanya ada di Bengkulu, saya sudah siapkan. Ini anak tinggal di Sulawesi Utara. Untuk mereka, dia dengan mamanya bisa ketemu. Tapi terlambat. Begitu itu dia ngomong begitu, baru mau merasakan kasih sayang papa, meninggal. Baru bisa bayangkan ya. Begitu saya bilang, oh, ini kan punya papa di semua, punya papi. Dia mengenai siapa? Nah, apa yang kita bisa buat untuk menyembuhkan bangsa atau generasi? Siap jadi berkat? Karena kita diwakil Tuhan, ingat. Setiap kali ada masalah dalam sebuah bangsa, Tuhan cari siapa tadi? Keluarga, untuk melahirkan sesuatu. Jadi saya betul-betul menikmati hidup ini dengan Tuhan dan dengan banyak orang-orang seperti itu. Pulang pikirkan buat tamannya di rumah, bukan taman-tamanan loh ya, taman beneran, suasananya itu loh, ya. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Laki-laki harus. Oke, sampai ketemu lagi.